Kabut pagi masih menyelimuti lembah ketika aku tiba di desa Tapak Maung setelah perjalanan 2 hari dari kota. Udara dingin menusuk tulang, tetapi bukan itu yang membuatku menggigil. Aku datang karena kabar tentang Nenek Rahimah, perempuan berusia 97 tahun yang konon memiliki akses ke dunia lain di bawah sungai desa. Kau harus hati-hati dengan sungai Sungsang, nak, kata Nenek Rahimah begitu aku bertemu dengannya di rumah kayunya yang sederhana. Matanya yang keruh tapi tajam seakan bisa menembus jiwaku. Sungai itu tak pernah menenggelamkan siapapun, tapi juga tak pernah memperbolehkan siapapun menyentuh dasarnya. Kisah Sungai Sungsang sudah menjadi legenda urban di kalangan peneliti fenomena paranormal seperti diriku. Sungai selebar 20 meter dengan air jernih kebiruan itu memiliki keanehan. Setiap orang yang mandi atau berenang di sana akan merasakan daya apung yang sangat kuat, seolah-olah air itu menolak untuk membiarkan mereka menyentuh dasar. Banyak yang mencoba menyelam hingga sedalam-dalamnya, namun selalu gagal. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mendorong mereka kembali ke permukaan. Bukan hanya itu, tambah kepala desa ketika aku mewawancarainya sebelumnya. Sungai itu belum pernah sekalipun menelan korban jiwa. Bahkan anak kecil yang hanyut akan terdampar dengan selamat di tepian seolah-olah diantarkan pulang. Desas-desus tentang kerajaan gaib di dasar sungai sudah beredar turun-temurun, tapi tak ada yang bisa membuktikannya. Sampai aku mendengar tentang Nenek Rahimah, perempuan tua yang konon adalah keturunan terakhir dari penjaga gerbang antara dua dunia. Kakek buyutku adalah pangeran terakhir kerajaan Nagara Bumi, cerita Nenek Rahimah suatu sore sambil duduk di serambi rumahnya yang menghadap ke sungai. Suaranya parau namun penuh wibawa. Ketika kerajaan itu akan ditaklukkan oleh musuh, sang raja memindahkan seluruh kerajaan ke alam gaib di dasar sungai ini dengan bantuan kekuatan spiritual tertinggi. Aku menyimak dengan saksama, merekam setiap kata yang diucapkannya. Sebelum kerajaan menghilang dari dunia manusia, Raja Nagara Bumi berjanji akan melindungi keturunan darahnya. Setiap tahun, seorang keturunan langsung boleh memasuki kerajaan gaib itu dan mengambil hadiah berupa kristal berharga yang bisa menopang kehidupan keturunannya. Dan neneklah yang menjadi keturunan terakhir yang bisa masuk, tanyaku penuh rasa ingin tahu. Nenek Rahimah mengangguk pelan. Aku adalah penjaga gerbang terakhir. Setiap tahun, tepat pada malam bulan purnama di bulan Sura, aku melakukan ritual untuk memasuki kerajaan bawah sungai. Aku hampir tidak percaya dengan cerita ini, tapi desas-desus tentang kekayaan Nenek Rahimah yang misterius membuatku berpikir ulang. Perempuan tua ini hidup sederhana, tetapi semua ketujuh anaknya berpendidikan tinggi dan sukses secara finansial. Konon, setiap kali ada kebutuhan mendesak, Nenek Rahimah selalu memiliki cadangan dana yang cukup, seolah-olah sumber keuangannya tidak terbatas. Apakah Nenek pernah membawa orang lain ke sana? Tanyaku penuh harap. Dia menggeleng, matanya menerawang ke arah sungai. Tidak pernah. Bahkan anak-anakku sendiri tidak pernah kuajak. Aturan dari sang raja gaib sangat jelas, hanya penjaga gerbang yang boleh masuk. Jika aturan ini dilanggar, akses akan ditutup selamanya. Malam bulan purnama di bulan Sura tinggal 3 hari lagi. Aku memutuskan untuk tinggal di desa dan mengamati aktivitas Nenek Rahimah dari jauh. Aku menginap di rumah kepala desa yang kebetulan adalah keponakan dari Nenek Rahimah. Bibi Rahimah memang berbeda, Kang, kata Pak Ujang, kepala desa, suatu malam. Seingatku sejak kecil, setiap tahun dia selalu menghilang pada malam bulan purnama di bulan Sura. Keesokan paginya, dia akan terlihat sangat lelah tetapi ada semacam kedamaian di wajahnya. Dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya, tanyaku. Ada yang pernah mencoba mengikutinya, tapi anehnya, setiap mendekati sungai, orang tersebut akan tertidur pulas dan terbangun keesokan harinya tanpa ingatan apa-apa. Pak Ujang menunduk, suaranya berbisik. Termasuk aku yang pernah mencobanya 10 tahun lalu. Aku semakin penasaran. Apakah Nenek Rahimah menggunakan semacam ilmu pengasihan atau justru ada kekuatan lain yang melindungi ritualnya? Keesokan harinya, aku mendatangi sungai itu sendirian. Sungai Sungsang memang terlihat berbeda. Airnya begitu jernih sehingga aku bisa melihat hingga kedalaman tertentu. Tetapi setelah beberapa meter, segalanya menjadi gelap pekat. Yang aneh, meskipun airnya mengalir deras, tidak ada daun atau ranting yang hanyut tersangkut di tepian. Seolah-olah sungai itu membersihkan dirinya sendiri. Aku mencoba masuk ke dalam air. Dinginnya menusuk tulang, tetapi yang lebih mengejutkan adalah sensasi aneh yang langsung kurasakan. Seperti ada gelembung-gelembung kecil yang mendorong tubuhku ke atas. Aku mencoba menyelam, tetapi semakin dalam aku berusaha, semakin kuat daya dorongnya. Setelah berusaha selama 10 menit, aku menyerah.
Sungguh mustahil bagi manusia biasa untuk mencapai dasar sungai ini. Malam yang kunantikan akhirnya tiba. Bulan purnama bersinar terang di langit, menerangi lembah dengan cahaya keperakan. Dari jarak sekitar 100 meter, aku mengamati rumah Nenek Rahimah dengan teropong malam. Aku bersembunyi di balik semak-semak di bukit kecil yang menghadap ke sungai. Tepat pukul 11 malam, Nenek Rahimah keluar dari rumahnya. Dia mengenakan kain kebaya putih dengan sanggul rapi. Di tangannya terdapat sebuah keranjang anyaman yang berisi berbagai macam benda yang tidak dapat kulihat dengan jelas. Dia berjalan menuju sungai dengan langkah pasti. Aku mengikutinya dari kejauhan, berusaha tidak membuat suara. Sesampainya di tepi sungai, Nenek Rahimah duduk bersila dan mulai merapal mantra-mantra. Suaranya terdengar samar-samar, tetapi ada kekuatan dalam setiap kata yang diucapkannya. Tiba-tiba, permukaan sungai mulai berubah. Air yang semula mengalir deras menjadi tenang, dan dari kedalaman, cahaya keemasan mulai memancar. Aku menggosok mataku, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Perlahan-lahan, bentuk gerbang istana mulai terlihat di bawah permukaan air, seolah-olah seluruh kerajaan gaib itu sedang menampakkan diri sekilas. Nenek Rahimah berdiri dan melangkah ke dalam air. Aku mengharapkan dia akan berenang atau menyelam, tetapi yang terjadi di luar dugaan, air sungai seolah-olah membelah, membentuk tangga kristal yang menurun ke dalam kedalaman. Nenek Rahimah melangkah turun seperti menuruni tangga biasa, dan air pun menutup kembali setelahnya. Aku tercengang. Inilah bukti yang selama ini kucari. Segera setelah Nenek Rahimah menghilang, aku berlari menuju tepi sungai. Namun, begitu mendekat, kepalaku tiba-tiba pusing dan mataku terasa sangat berat. Aku berusaha melawan, tetapi kekuatan tak terlihat itu terlalu kuat. Aku terjatuh dan tertidur di tepi sungai. Bangun, nak. Kau akan masuk angin kalau tidur di sini. Suara Nenek Rahimah membangunkanku. Cahaya matahari pagi menyilaukan mataku. Aku terbaring di tepi sungai dengan kepala masih pusing. Nenek, aku. Bingung bagaimana menjelaskan keadaanku. Nenek Rahimah tersenyum bijak. Kau penasaran, ya? Sudah banyak yang mencoba mengikutiku, tapi seperti kau alami sendiri, tidak ada yang berhasil. Aku duduk dan melihat bahwa penampilan Nenek Rahimah berbeda. Dia terlihat lebih muda, seolah-olah 10 tahun usianya berkurang. Di lehernya, kalungan kristal biru berkilauan tertutup sebagian oleh kebayanya. Nenek berhasil masuk? Tanyaku penuh harap. Dia mengangguk. Sudah saatnya seseorang mengetahui kisah lengkapnya. Kau akan kuceritakan, asalkan kau berjanji tidak akan mencoba memasuki kerajaan itu sendiri. Bahkan untukku, setiap kunjungan adalah risiko besar. Dengan patuh aku mengiyakan. Kami kembali ke rumah Nenek Rahimah dan dia mulai bercerita. Kerajaan Nagara Bumi bukanlah kerajaan biasa. Mereka adalah makhluk antara dunia fisik dan spiritual. Raja mereka, Sang Hyang Naga Bumi, adalah saudara kembar dari kakek buyutku. Ketika kerajaan fisik mereka diserang, Sang Hyang Naga Bumi menggunakan ilmu tertinggi untuk memindahkan seluruh kerajaan ke dimensi lain di dasar sungai ini. Nenek Rahimah menuangkan teh hangat untukku sebelum melanjutkan. Sebagai penjaga gerbang, aku harus menjaga keseimbangan antara dua dunia. Kristal yang kuambil setiap tahun bukanlah hadiah, melainkan bagian dari perjanjian. Kristal itu adalah sumber energi kerajaan yang harus dijaga agar tidak berlebihan, sekaligus bukti bahwa hubungan antara dua dunia tetap harmonis. Tapi mengapa sungai ini tidak memperbolehkan siapapun menyentuh dasarnya? Tanyaku. Untuk perlindungan. Jika manusia biasa menyentuh dasar sungai dan secara tidak sengaja mengganggu struktur dimensi, akibatnya bisa fatal. Bukan hanya kerajaan gaib yang akan terganggu, tetapi keseimbangan alam sekitar juga bisa rusak. Nenek Rahimah kemudian menunjukkan kristal biru yang dikalungkan di lehernya. Ini adalah kristal naga bumi. Harganya memang sangat tinggi di dunia manusia, tetapi yang lebih berharga adalah kemampuannya menyeimbangkan energi. Selama keturunanku memegang kristal ini, keberuntungan akan menyertai mereka. Dan nenek memberikan kristal ini kepada anak-anak nenek? Tidak langsung. Aku menjualnya sedikit demi sedikit ketika ada kebutuhan, dan hasilnya kubelikan tanah atau biaya pendidikan. Kristal ini harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan keserakahan. Itu syaratnya. Aku tinggal di desa selama seminggu setelah peristiwa itu. Nenek Rahimah mengizinkanku mendokumentasikan kisahnya dengan syarat tidak menyebutkan lokasi pasti desa dan sungai tersebut.
Aku menghormati permintaannya. Sebelum pulang, aku kembali ke Sungai Sungsang untuk terakhir kalinya. Kali ini, aku hanya duduk di tepinya, merenungkan segala keajaiban yang kualami. Sungai ini bukan hanya aliran air biasa, tetapi penjaga pintu menuju dunia lain yang harus dilindungi. Beberapa tahun kemudian, aku mendapat kabar bahwa Nenek Rahimah telah meninggal dunia dengan tenang di usia 102 tahun. Menurut cerita, sebelum wafat, dia telah menunjuk cucu perempuannya sebagai penjaga gerbang berikutnya. Keluarganya tetap hidup sejahtera, dan konon hingga 7 keturunan berikutnya akan dijaga oleh kerajaan gaib Sungai Sungsang. Sampai hari ini, Sungai Sungsang tetap menjadi misteri. Airnya masih menolak untuk membiarkan siapapun menyentuh dasarnya, dan tetap tidak pernah menenggelamkan seorang pun. Kadang-kadang, pada malam bulan purnama di bulan Sura, penduduk setempat melaporkan melihat cahaya keemasan dari dalam sungai, seolah-olah kerajaan gaib itu sedang mengingatkan bahwa mereka masih ada, menjaga keseimbangan antara dua dunia. Dan aku, yang pernah menyaksikan sekilas keajaiban itu, kini memahami bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tidak perlu diungkap, hanya perlu dihormati. Karena terkadang, rahasia terbesar alam justru harus tetap menjadi rahasia agar keseimbangan terjaga.